Dalam kesempatan pagi hari ini kembali kita akan merenungkan firman Tuhan, ya Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan. Itu sebabnya dalam kesempatan pagi hari ini kembali saya mau sampaikan bahwa apa yang menjadi tanggung jawab yang Tuhan percayakan di tengah-tengah kehidupan masing-masing kita, juga hamba-hamba Tuhan yang ada, ya tentunya kita memiliki tanggung jawab yang masing-masing lah, ya dimana kita boleh melihat hal-hal baik di dalamnya bersama dengan Tuhan. Itu sebabnya begini, kenapa setiap pagi kita harus merenungkan firman Tuhan? Karena dalam kesempatan hari-hari hidup kita pasti akan ada yang namanya perubahan-perubahan, yang namanya tantangan-tantangan, ya seperti itu. Nah, itu sebabnya dalam kesempatan setiap pagi saya rindu dalam kehidupan Bapak Ibu saudara mengerti dasar firman Tuhan dalam melangkah kehidupan ini. Jadi lebih tepatnya kalau saya bilang bahwa lebih banyak saya akan menekankan tentang firman Tuhan, ya Bapak Ibu saudara gitu. Jadi karena apa? Karena ini adalah pembentukan karakter. Tentunya di dalam kehidupan masing-masing kita akan ada yang namanya proses. Hari ini ada yang sakit, ya Oma juga, ya Oma Frida, supaya keluarga sehat semua, ya. Saya juga sedang dalam pemulihan gitu. Tetapi itu yang saya katakan, di saat-saat seperti ini kita merindukan Tuhan itu sebagai penyembuh, ya. Nah, tetapi di sisi lain ada orang yang sehat, tetapi dia ada masalah dengan masalah keuangan. Nah, di satu sisi orang tersebut membutuhkan Tuhan sebagai pemberi berkat, ya. Tetapi di sisi lain ada juga yang mengalami masalah kesedihan, ya, oleh karena yang ditinggal meninggal atau hal-hal yang lain, ya. Maka di situ dia membutuhkan Tuhan sebagai penghibur atau penguat. Jadi masing-masing kita memiliki yang namanya kebutuhan masing-masing dalam kehidupan kita, ya, sebagaimana Tuhan sebagai apa dalam kesempatan hidup kita, di dalam situasi apa yang kita alami dalam keseharian hidup kita. Tetapi pagi hari ini yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu saudara bahwa ada hal yang menjadi penghalang dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan, sehingga kita tidak merasakan Tuhan sebagai apapun yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Nah, inilah yang menjadi masalahnya, ya. Sehingga kita tidak melihat Tuhan sebagai penyembuh, kita tidak melihat Tuhan sebagai pemberi berkat, kita tidak melihat Tuhan sebagai penghibur, pemberi kekuatan, bahkan juga hal-hal kedahsyatan Tuhan lainnya. Kenapa? Karena ada halangan yang dialami oleh orang tersebut, sehingga dia tidak melihat kedahsyatan Tuhan, kebesaran Tuhan di dalamnya. Nah, mari kita belajar di dalam kesempatan pagi hari ini, ya, dalam kitab Keluaran, pasal yang ke-16, mulai dari ayat yang pertama. Keluaran pasal 16 ayat yang pertama. Setelah mereka berangkat dari Elim, ya, dengan peringkopnya mana dan sahabat. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai, pada hari yang ke-15 bulan yang kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadap kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang ke-6, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan, karena ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apalah kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami. Lagi kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi,
Karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya. Apalah kami ini? Bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan. Kata Musa kepada Harun, katakanlah kepada segenap jemaat Israel, marilah dekat di hadapan Tuhan, sebab ia telah mendengar sungut-sungutmu. Dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaat Israel, maka memalingkan mukanya ke arah padang gurun, maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel, katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu, dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik halus, seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Ya, jadi kalau dikatakan mana, ya ini dia, ya, yang dikatakan dalam ayat 15. Jadi dalam bahasa aslinya itu mana ini, mana itu artinya apakah ini? What is this? Kira-kira seperti itu. Ya, jadi mana itu bukan disebutkan roti, tetapi itu adalah sebuah pertanyaan. Ya, orang-orang Israel ketika melihat apa, dikatakan seperti sisik halus, seperti embun beku di bumi. Ya, jadi itu yang halus jatuh. Nah, lalu mereka berkata, mana itu artinya what is this? Apakah ini? Nah, gitu ya. Jadi jangan salah mengerti Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau dibilang mana itu bukan roti mana maksudnya. Bukan roti namanya mana, bukan, tapi itu adalah pertanyaan, ya, yang ditanyakan oleh orang-orang Israel ketika mereka melihat yang disebutkan sebagai sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik halus, seperti embun beku di bumi, ya. Nah, lalu sebab mereka tidak tahu apa itu, tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Ya, akhirnya yang disebutkan sebagai sesuatu yang halus, yang seperti sisik halus, seperti embun beku di bumi itu diolah sehingga menjadi roti. Nah, orang menyebutnya menjadi roti mana, padahal mana itu adalah pertanyaan. What is this? Apakah ini? Mana? Ya, kira-kira seperti itu. Beginilah perintah Tuhan. Pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya, segomer seorang menurut jumlah jiwa. Demikianlah diperbuat orang Israel. Mereka mengumpulkan, ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Musa berkata kepada mereka, seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi. Tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan daripadanya sampai pagi, lalu berulat dan berbau busuk. Maka Musa menjadi marah kepada mereka. Setiap pagi mereka memungutnya, tiap-tiap orang menurut keperluannya. Tetapi ketika matahari panas, cairlah itu. Dan pada hari yang ke-6 mereka memungut roti itu 2 kali lipat banyaknya, 2 gomer untuk tiap-tiap orang. Dan datanglah semua pemimpin jemaah memberitahukannya kepada Musa. Lalu berkatalah Musa kepada mereka, inilah yang dimaksudkan Tuhan. Besok adalah hari perhentian penuh, Sabat yang kudus bagi Tuhan. Maka roti yang perlu kamu bakar, bakarlah, dan apa yang perlu kamu masak, masaklah, dan segala kelebihannya biarkanlah di tempatnya untuk disimpan sampai pagi. Mereka membiarkan di tempatnya sampai keesokan harinya seperti yang diperintahkan Musa. Lalu tidaklah berbau busuk dan tidak ada ulat di dalamnya. Selanjutnya kata Musa, makanlah itu pada hari ini, sebab hari ini adalah Sabat untuk Tuhan. Pada hari ini tidaklah kamu mendapatkannya di padang. 6 hari lamanya kamu memungutnya, tetapi pada hari yang ke-7, pada hari Sabat, maka roti itu tidak ada pada hari itu. Tetapi ketika pada hari ke-7 ada dari bangsa itu yang keluar memungutnya, tidaklah mereka mendapatkannya. Sebab itu Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi kamu menolak mengikuti segala perintahku dan hukumku? Perhatikanlah, Tuhan telah memberikan Sabat itu kepadamu. Itulah sebabnya pada hari ke-6 Dia memberikan kepadamu roti untuk 2 hari. Tinggallah kamu di tempatmu masing-masing, seorang pun tidak boleh keluar dari tempatnya pada hari ke-7. Lalu beristirahatlah bangsa itu pada hari ke-7. Umat Israel menyebutkan namanya mana. Warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya seperti rasa kue madu. Musa berkata, beginilah perintah Tuhan, ambillah segomer penuh untuk disimpan turun-temurun, supaya keturunan mereka melihat roti yang kuberi kamu makan di padang gurun ketika aku membawa kamu keluar dari tanah Mesir.
Sebab itu Musa berkata kepada Harun, ambillah sebuah buli-buli, taruhlah mana di dalamnya segomer penuh dan tempatkanlah itu di hadapan Tuhan untuk disimpan turun-temurun. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah buli-buli itu ditempatkan Harun di hadapan tabut hukum Allah untuk disimpan. Orang Israel makan mana 40 tahun lamanya sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang. Mereka makan mana sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Adapun segomer ialah 1/10 eva. Nah, apa yang saya mau sampaikan di dalam kesempatan pagi hari ini sebelum kita melakukan segala aktivitas hidup kita, Bapak Ibu saudara dikasih dalam Tuhan, kalau kita melihat apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan ini, ada hal yang menjadi hambatan. Ini yang saya katakan di awal. Ada hal yang menjadi hambatan. Kenapa kita tidak merasakan Tuhan sebagai Allah yang besar, Allah yang berkuasa, Allah yang menyembuhkan, Allah yang memberkati, Allah yang menolong, Allah yang menghiburkan, apapun penyebutan buat Allah. Kenapa kita tidak bisa merasakan? Perhatikan di dalam ayat yang pertama kembali dikatakan, setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaat Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai. Pada hari yang ke-15 bulan yang kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaat Israel kepada Musa dan Harun. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, dari ayat bacaan ini saja kita bisa menangkap sesuatu yang boleh saya katakan hal yang menghambat kita untuk tidak merasakan kasih Tuhan, untuk tidak merasakan kuasa Tuhan, untuk tidak merasakan berkat-berkat Tuhan. Kenapa? Karena persungut-sungutan. Bayangkan, mereka sudah melewati yang namanya Laut Tiberau, ya, Laut Kolosom bagaimana terbelah oleh kedahsyatan Tuhan. Dahsyatnya, hanya dengan tongkat yang ada di tangan Musa, maka laut itu terbelah. Bayangkan, secara logika bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi. Dan mereka melihat, dan bukan hanya mereka melihat, mereka ada di dalamnya kok. Mereka merasakan bagaimana mereka berjalan di tengah-tengah laut yang terbelah. Ya. Lalu mereka akhirnya apa? Di dalam ayat tadi, dalam pasal sebelumnya, dalam Keluaran pasal 15, mereka ada di Mara dan Elim. Ya, apa yang terjadi? Mereka tidak mendapatkan air. Tetapi dengan tongkat, dan ketika mereka pun minum air, airnya pahit. Hanya dengan tongkat dilemparkan, lalu air itu bisa diminum, menjadi bersih. Nah, apa yang boleh kita tangkap dari peristiwa-peristiwa ini? Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu luar biasa. Ya, tetapi ini yang terjadi. Orang-orang Israel tidak pernah merasakan kedahsyatan Tuhan tersebut. Seperti apa yang dikatakan melalui firman Allah, berangkat dari karakternya, bebal, tegar tengkuk, tegar hati. Kenapa? Lihat ini, bersungut-sungut terus. Bahkan yang luar biasanya lagi dikatakan, mereka bersungut-sungut kepada Musa. Mereka mulai marah dengan keadaan mereka. Emangnya kita tidak bisa mati di Mesir saja dengan makan semua daging dan sebagainya? Nggak apa-apa, gitu lihat. Mereka mau mati dengan apa yang menjadi kondisi mereka, ya, walaupun mereka ada di daerah penjajahan. Nah, ini yang saya mau bilang. Berapa banyak kita menjadi orang Kristen yang senang dijajah oleh kedagingan, ya. Kita senang sekali dijajah oleh apa yang menjadi kebencian, kedendaman, kemarahan dan sebagainya. Senang sekali. Sehingga yang timbul apa? Persungut-sungutan. Itu sebabnya saya katakan kita nggak pernah bisa melihat kebesaran Tuhan. Kita nggak pernah bisa merasakan kasih Tuhan. Kasih Tuhan yang memberi napas hidup. Kasih Tuhan yang memberikan kita sehat. Kasih Tuhan yang memberikan kita tidak kehujanan, tidak kepanasan. Sebagaimana bangsa Israel. Ketika mereka ada di padang gurun, mereka waktu melewati malam hari mereka tidak kedinginan. Waktu mereka melewati padang gurun pada siang hari mereka tidak kepanasan. Tapi mereka terus bersungut-sungut. Nah, ini yang saya mau katakan, ketidakpuasan daging kita ini yang kadang-kala membuat kita akhirnya tidak merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Ketidakpuasan daging kita ini yang membuat kita sesungguhnya jauh dari Tuhan. Coba kita melihat, mengacu kepada Yesaya pasal yang ke-59, apa yang dikatakan dalam kitab Yesaya. Jadi sesungguhnya, ya, coba kita lihat, bukan tangan Tuhan tidak kurang panjang kok, gitu. Dalam Yesaya kita melihat di sini apa yang dikatakan dalam kitab Yesaya pada pasal yang ke-59. Perhatikan di sini. Pada ayat yang pertama. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar.
Jadi yang menghambat doa-doa kita, yang menghambat kesembuhan, yang menghambat hal-hal yang menjadi kebutuhan hidup kita adalah apa? Persungut-sungutan kita, dosa kita. Ayat selanjutnya dikatakan, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga dia tidak mendengar ialah segala dosamu. Apa saja dosa-dosanya? Nah, kita lihat di sini dalam ayat yang ketiga. Sebab tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan. Perhatikan di sini. Ya, mungkin pada masa itu orang-orang Israel melakukan kejahatan yang bersungut-sungut kepada Musa sebagai hamba Allah. Mereka komplain dan sebagainya. Tetapi di masa-masa sekarang yang kita lihat, ada banyak orang sebenarnya berdosa yang menjadi persungut-sungutannya bukan lagi melalui mulut lidahnya, tetapi melalui jarinya dikatakan. Dengan hal-hal yang sesungguhnya adalah hal yang merugikan buat dirinya. Musa sendiri tidak dirugikan, tetapi justru orang Israel sendiri. Dan begitu pun juga dengan kita. Waktu kita bersungut-sungut, bukan orang lain yang dirugikan, kita sendiri. Makanya dikatakan apa? Mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Ada saja orang-orang yang mencoba untuk melakukan sesuatu sebagai fitnah, sebagai tuduhan-tuduhan yang tidak beralasan dan sebagainya. Buat saya tak apa-apa. Selama kita hidup benar, tidak takut dengan omongan-omongan orang dan hidup takut akan Tuhan. Saya mau katakan nggak apa-apa. Yang penting kita tahu bagaimana kita menjalani kehidupan kita. Yang perlu kita jaga adalah jangan sampai ada persungut-sungutan. Pagi hari ini sebelum kita melakukan segala aktivitas hidup kita, ingat, yang menjadi penghalang kita tidak merasakan kasih Tuhan, kuasa Tuhan, penghiburan daripada Tuhan, damai sejahtera daripada Tuhan. Kenapa? Persungut-sungutan kita. Seolah-olah bahwa kita ini gak puas-puasnya dengan apa yang sudah Tuhan kerjakan. Dan itu yang terjadi sama bangsa Israel. Kurang apa? Mereka dikejar oleh bangsa Mesir. Dan mereka mau dibunuh, tetapi Tuhan membelanya dengan membentengi mereka dengan kuasa Tuhan, sehingga mereka tidak mencapai apa yang menjadi tujuan mereka, karena mereka dihalang-halangi dengan awan yang begitu tebal kemuliaan Allah. Lalu ketika mereka sudah mulai menyeberangi laut Tiberau, maka Allah mengizinkan orang-orang Mesir itu untuk mengejar, dan akhirnya mereka tenggelam dengan strateginya Allah. Tidakkah kita melihat bahwa itu adalah kebesaran Allah yang luar biasa? Tetapi apa yang kita kembali lihat di dalam Keluaran 16 ini? Persungut-sungutan. Saya mau katakan, renungkanlah dalam diri kita. Coba kita renungkan. Bagaimana kita hidup dari masa-masa kecil kita, dari masa-masa susah kita, dari masa-masa menderita kita, dari masa-masa kita tidak memiliki apa-apa. Tetapi oleh anugerah Tuhan, oleh pertolongan Tuhan, oleh kuasa Tuhan, di mana Tuhan memberkati dalam kehidupan kita yang ada, di mana Tuhan mengangkat kita, di mana Tuhan menolong kita. Tapi masih aja ada persungut-sungutan yang kadang-kadang tidak beralasan. Mau sampai kapan? Alkitab berkata, walaupun dunia ini kamu miliki, tapi kalau kamu binasa untuk apa? Kedagingan kita yang kita condongkan, keinginan-keinginan daging kita yang selalu kita mau lampiaskan. Saya mau katakan, keinginan daging itu tidak akan pernah dapat terpuaskan. Itu sebabnya kita memiliki hati Kristus, pikiran Kristus, dan perasaan Kristus. Untuk apa? Untuk meredam kedagingan yang tidak pernah ada habis-habisnya. Dan itulah yang menjadi strategi setan. Itu sebabnya kalau kita mengacu kepada 1 Timotius pasal yang ke-6, ya, dikatakan demikian dalam 1 Timotius pasal yang ke-6. Pada ayat yang saya mau setiap kita mengerti ayat yang ke-8 dan 9 sampai 10, ya, dikatakan begini. Atau mulai dari ayat yang ke-6. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa ke luar. Nah, yang menjadi dasar seorang bersungut-sungut, kenapa? Karena dia ingin mengambil sesuatu, karena dia ingin mendapatkan sesuatu. Yang kalau kita mengacu kepada ayat ini, kita datang nggak bawa apa-apa, kok kita pulang juga nggak dapat apa-apa, nggak bawa apa-apa. Dengan demikian kita tahu bagaimana kita bersikap hidup dengan apa yang ada di dalam kehidupan kita, dengan rasa syukur. Kita nggak bersungut-sungut dengan apa yang ada. Kita berdagang nih, kita untungnya sekian dari sebelum pandemi. Ya, bersyukur aja. Memangnya cuma kita aja yang mengalami kerugian seperti itu? Semua orang juga, bahkan seluruh dunia kok, karena keadaan yang ada. Ataupun juga kita mengalami sakit, saya katakan bersyukur aja. Artinya apa? Kita harus belajar.
Yang pertama, kita harus belajar bagaimana menjaga kesehatan. Yang kedua, bagaimana kita harus bersyukur ketika kita mengalami sakit. Kan gitu aja. Nah, kita lihat di sini dalam ayat selanjutnya, di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 ini dikatakan demikian, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Kan itu yang dikatakan oleh firman Allah. Tetapi ayat 9, mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan. Perhatikan, nafsu yang hampa artinya apa? Kosong, nggak ada. Yang kita kejar itu nggak ada sebenarnya. Nggak ada yang kita mau kejar, nggak ada yang mau kita bawa. Hampa kata Alkitab. Dan apa selanjutnya dikatakan di situ? Bukan hanya dikatakan yang hampa, dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam reruntuhan dan kebinasaan. Nah, inilah hal yang terjadi dalam kehidupan banyak anak-anak Tuhan. Sehingga Alkitab berkata, banyak yang dipanggil tapi sedikit yang terpilih. Kenapa? Karena hal-hal ini fokusnya sudah tidak lagi murni untuk apa yang menjadi tujuan hidupnya bagi Tuhan. Ya. Lalu selanjutnya dikatakan apa? Ayat 10, karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ada aja. Karena tujuannya tidak tercapai, dukanya banyak tuh. Ya, karena tidak dapat keuntungan dari usaha, berduka. Lalu karena ada hal-hal berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan yang lain, berkaitan dengan uang yang sudah disimpan, uang yang sudah dipegang ini, akhirnya harus keluar, berduka, dan sebagainya. Kenapa nggak bisa bersyukur? Haleluya. Nah, oleh karena itu dalam kesempatan pagi hari ini, Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, yuk kita melihat sesungguhnya apa yang menjadi masalah dalam kehidupan seseorang sehingga dia tidak bisa melihat kasih Tuhan, kuasa Tuhan, damai sejahtera Tuhan, berkat-berkat Tuhan. Karena dalam penelitian ya ada beberapa hal yang menjadikan penyebab daripada orang yang mengalami suka mengeluh ya. Suka mengeluh itu, keluh kesah itu yang pertama ya. Keluh kesah itu atau suka mengeluh itu berbahaya. Kenapa? Karena mengeluh itu sifatnya menular. Ya, itu seperti kanker. Ya, jadi orang kalau mengeluh itu, lihat deh orang kalau mengeluh, ya, cepet banget dia menularnya. Contoh, kita di jalan, macet banget. Iya nih macet banget nih begini-gini, cepet. Coba kalau kita bilang, puji Tuhan ya, dalam kemacetan ini kita boleh bersyukur. Enggak gitu. Umumnya nggak begitu. Lihat. Jadi mengeluh itu sangat cepat menular, dan perhatikan dalam kehidupan kita. Apa yang kita lakukan, ini akan dilihat oleh keluarga kita. Bagaimana sikap kita menyikapi masalah, bagaimana keadaan kita menghadapi masalah. Ya, hati-hati, itu bahaya sekali. Dan apa yang terjadi? Kita tahu bahwa di dalam kesempatan 12 orang pengintai yang disuruh Tuhan, maka lihat 10 pengintai yang melihat negeri Kanaan itu, mereka berkeluh kesah dan mereka mulai bilang, wah itu seperti raksasa mereka, wah kita seperti belalang, kita mah nggak bisa ini. Coba perhatikan. Itu sebabnya saya katakan, hindarilah ya hal-hal yang berkaitan dengan keluh kesah, dan jauhilah, boleh saya katakan demikian. Kalau kita bertemu dengan orang yang selalu ketemunya mengeluh, udahlah, itu bahaya loh, saudara. Ya. Kalaupun kita tidak bisa untuk memberi kekuatan kepada dia, paling tidak ya kita bisa menghindar. Ya. Karena hal seperti itu akan membahayakan kehidupan kita. Yang kedua, bahaya selanjutnya keluh kesah itu, jelas bahwa itu adalah merupakan dosa, ya keluh kesah itu. Karena kita lihat tadi bagaimana Tuhan itu marah dengan apa yang menjadi keluh kesah mereka. Kenapa? Karena yang pertama, orang mengeluh itu, dia lupa. Dia sering melupakan kuasa Tuhan. Dia sering melupakan kebesaran Tuhan. Dia sering melupakan kebaikan Tuhan. Dia sering melupakan hal-hal yang sudah Tuhan kerjakan di masa lalu dalam kehidupannya. Ini orang yang suka mengeluh. Bahayanya. Dan orang yang suka mengeluh itu berdosa. Kenapa?
dia melupakan apa yang sudah menjadi karya Tuhan dalam hidupnya. Haleluya. Ya, jadi ini perlu diperhatikan dalam kehidupan kita. Dan biasanya orang yang suka mengeluh itu ya seperti itu. Orang suka mengeluh itu dasarnya adalah malas. Saya boleh katakan demikian. Ya, tidak bisa untuk melakukan sesuatu sebagai upaya dalam dirinya. Mengeluh aja, yang penting malas gitu loh. Pokoknya ya udahlah gitu. Nggak ada upaya dalam kehidupannya. Dan itu yang terjadi sama bangsa Israel. Manut ikut keluar dari tanah Mesir, habis itu udah sampai di sana nggak ada air, udah waduh ini susah, ini gini, udah ngeluh lagi ya kan gitu. Nanti habis itu ini lagi gimana nih makan nih nggak bisa nih, aduh ngeluh lagi, aduh gimana nih nggak bisa ini nih, aduh ngeluh lagi, aduh kayak gitu tuh. Dasarnya nih orang suka ngeluh itu adalah malas. Betul, dengerin aja. Kalau orang yang suka mengeluh itu coba lihat buah hidupnya, malas. Pemalas itu begitu, selalu ada kesempatan untuk dia selalu mengeluh dan mengeluh. Perhatikan. Yang selanjutnya orang yang suka mengeluh itu dia nggak pernah percaya dengan rencana Tuhan dalam hidupnya. Perhatikan. Orang kalau suka mengeluh, dia seperti tidak melihat di depan sana ada rencana Tuhan yang besar dalam hidupnya. Sehingga dia selalu mencoba untuk mengumpulkan apa yang ada. Makanya bedanya orang kaya dunia dengan orang kaya Kristen. Orang kaya dunia, dia akan mengumpulkan sebanyak-banyaknya apa yang bisa dikumpulkan. Tetapi orang kaya di dalam Tuhan, dia akan mampu melakukan apa yang bisa dia berikan sebagai hal yang baik yang bisa dilakukan untuk kemuliaan Tuhan. Ya, bukan kemuliaan dirinya, bukan supaya dipuji, supaya saya kasih supaya dipuji. No, Tuhan yang menilai itu. Tapi ini yang saya mau katakan dengan jelas, bahwa apa yang menjadi dasar orang-orang yang suka mengeluh, yang menjadikan ia menjadi orang yang berdosa, melupakan karya Tuhan, melupakan kebaikan Tuhan dari kehidupannya di masa lalu, dari yang dia bukan apa-apa untuk menjadi seorang apa-apa. Lalu juga dia adalah orang yang malas, ya, malas untuk memuji Tuhan, membaca firman Tuhan dan sebagainya. Udahlah, orang kalau suka mengeluh, udah. Itu lihat kata Tuhan Yesus, saya selalu belajar dari apa yang kata Alkitab kok. Tuhan Yesus bilang, lihat dari buahnya. Pohon itu lihat dari buahnya. Nggak usah jauh. Kita nggak perlu sampai cari tahu apa, lihat dari buahnya. Orang yang suka mengeluh ini orang yang malas. Betul. Orang yang rajin itu saya lihat jarang untuk mengeluh. Dia akan selalu berupaya, kenapa gagal ya? Saya harus begini lagi. Kenapa gini? Harus begitu, harus begitu. Makanya orang yang mengeluh itu berdosa, dikatakan oleh Alkitab. Selanjutnya apa? Orang yang mengeluh itu dikatakan orang yang berdosa. Kenapa? Nggak percaya dengan rencana Tuhan. Dengan keadaan yang ada pada saat ini, dia akan merasa bahwa udah habis lah hidup saya, udah hancur hidup saya. Dia nggak percaya dengan apa yang menjadi rencana-rancangan Tuhan. Kemarin kita sudah membahas bahwa di depan sana masih ada yang terbaik. Itu nggak percaya tuh kalau orang-orang yang suka mengeluh. Alah, bisa-bisa Pak Pendeta aja ngomong begitu. Kayak gitu tuh. Yang ada akhirnya apa? Nggak dapat apa-apa. Dan akhirnya apa? Seperti yang dikatakan dalam Alkitab tadi. Mulai menghina Musa, menghina Harun. Lalu Musa bilang, siapa saya ini? Emang saya memberi berkat? Emang saya menolong? Saya juga begitu, saya selalu bilang. Memang saya memberkati Bapak Ibu Saudara? Bukan, Tuhan Yesus memberkati. Tetapi dalam tanggung jawab saya yang Tuhan percayakan adalah memberitakan kabar baik, memberitakan firman Tuhan. Apa yang perlu saya sampaikan, saya sampaikan. Nah, selanjutnya memberkati itu bukan saya. Yang memberkati itu adalah Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara yang melakukan perintah firman Tuhan. Haleluya. Ini yang harus kita bangun dalam mindset berpikir kita. Sorry ya, makanya itu yang saya bilang, saya dalam hal penyembahan saya lebih senang pribadi, ya begitu. Tetapi dalam hal seperti menyampaikan firman Tuhan, saya akan sampaikan firman Tuhan. Kenapa? Karena nanti dalam pembahasan berikutnya saya akan memberikan pembahasan kenapa orang yang hidupnya dalam keadaan yang rohani tapi tiba-tiba jatuh, ya jatuh dalam karunia lalu jatuh, ya. Kenapa? Karena dia tidak bisa hidup di antara dua dunia, ya. Dia selalu berpikir bahwa dia ada di dalam kehidupan yang ngeroh terus, ya. Sehingga yang ada akhirnya ketika dia masuk ke dalam situasi di mana dia ada dalam tantangan daging, nah disitulah dia akhirnya jatuh. Itu adalah pembahasan yang lain, ya. Itu nanti akan saya jelaskan. Tetapi ini yang saya mau sampaikan dulu. Saya mau ngajak Bapak Ibu Saudara untuk berpikir benar sesuai dengan firman Tuhan. Jadi jangan berpikir sama seperti yang Musa katakan.
Memang saya yang memberkati kamu, memang saya yang menjadikan kamu menjadi diberkati. Bukan Tuhan, tetapi Allah memberikan informasinya melalui Musa apa yang harus dilakukan oleh orang-orang Israel. Begini. Nah, kalau dia lakukan, dia dapat berkat gitu. Kalau dia nggak lakukan, dia nggak dapat berkat. Nah, sama. Waktu pendeta-pendeta, hamba Tuhan menyampaikan apa yang harus disampaikan, maka yang memberkati itu bukan pendeta. Yang memberkati itu adalah Tuhan. Gitu loh. Tetapi tugas pendeta adalah menyampaikan pesan Tuhan tersebut. Makanya tidak heran perilaku bangsa Israel di masa itu adalah perilaku yang sama yang kita lihat di hari-hari ini. Mencemooh hamba Tuhan, mencemooh pendeta. Buat saya, engkau urusannya bukan sama pendetanya, engkau urusannya sama Tuhannya. Oh iya, pendetanya lo gak ada masalah selama dia lakukan apa yang benar. Loh, cerita tentang murid-murid Yesus pun juga dirajam, mati, mereka martir semua. Dan mereka pun juga mengalami penderitaan-penderitaan yang ada. Yesus sendirilah sebagai teladan. Dicemooh dan sebagainya, nggak apa-apa, ya kan? Tetapi itu yang saya mau katakan, jangan suka bersungut-sungut, jangan suka mengeluh. Nah, inilah hal yang perlu untuk kita lihat ya. Karena apa? Selanjutnya, selain keluh kesah itu menular dan juga keluh kesah itu berdosa, keluh kesah itu juga adalah hal yang menjadi awal pemberontakan. Ya, perhatikan ini dalam kehidupan kita, bahwa orang yang suka mengeluh itu adalah orang yang suka memberontak. Dan itu yang kita lihat dalam kehidupan orang-orang Israel kepada Musa. Ya, haleluya. Selanjutnya, mengapa seorang pengeluh tidak pernah menjadi seorang pemenang? Nah, ini yang perlu kita perhatikan pagi hari ini. Yang pertama, karena seorang pengeluh akan selalu menemukan sesuatu untuk dikeluhkan. Ada aja sesuatu untuk dikeluhkan, ada aja, ya. Dimana masalah kurang bersyukur, ya, ada aja, gitu loh. Jadi orang yang suka mengeluh, pasti hidupnya selalu aja nggak bisa bersyukur. Dia nggak bisa menghitung apa yang menjadi pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan, berkat-berkat Tuhan tuh. Nggak bisa. Selalu ada aja untuk sesuatu yang dikeluh kesahkan. Ada aja, gitu. Ya. Nah, yang kedua selanjutnya, bahwa seorang pengeluh kenapa dia tidak bisa menjadi seorang pemenang? Karena tadi saya katakan, dia orang yang tidak pernah bisa bersyukur. Lalu yang kedua, selalu memiliki persoalan di dalam persepsi, cara pandangnya, gitu loh. Loh, kalau kita melihatnya kepada manusia, ya, maka kita akan selalu mengukur manusia tersebut dengan ukuran kita sebagai ukuran manusia. Tapi kalau kita selalu melihatnya kepada Kristus yang adalah Tuhan dan Raja kita, maka kita akan selalu mengukurkan pikiran kita dengan pikiran Kristus, perasaan kita dengan perasaan Kristus, hati kita dengan hati Kristus. Tapi kalau kita selalu melihatnya dengan pandangan kita sebagai manusia dan mengukurkan diri kita dengan manusia lainnya, akan ada namanya, oh dia gini loh, dia begitulah, dia begini, dia begitulah, dia begini, dia begitulah. Apa untungnya buat kita? Apakah itu yang menjadi syarat untuk kita bisa masuk surga? Apakah itu akan menjadi bekal untuk kita masuk surga, untuk menunjukkan hal-hal apa yang menjadi kekurangan setiap manusia di dunia ini yang belum sempurna di dalamnya, di mana mereka saling belajar satu dengan yang lain? Ini yang harus kita miliki dalam kehidupan kita. Makanya hati-hati dengan persungut-sungutan. Kenapa sih orang bersungut-sungut? Karena itu tadi cara pandangnya, persepsinya. Mengukur orang lain dengan ukuran dirinya. Gitu loh. Dia tidak melihat Kristus di dalam kehidupannya. Ya udahlah, pandang Kristus aja lah. Kalau pandang manusia kita pasti akan kecewa. Saya tahu. Ada banyak juga orang yang mungkin mengukurnya dengan pandangan di mana sebagai pendeta dan menaruh pendeta itu dalam posisi bahwa dia haruslah orang sebagai seorang yang sempurna. Sehingga dalam kesempatan ketika dia melihat ada hal yang kurang, maka dia akan kecewa. Tetapi yang ini yang saya mau bilang. Buat saya, kalau kita menjadi orang Kristen yang menjadi gentle, kita perlu konfirmasi. Kita perlu menyatakan hal-hal apa? Itu yang benar. Karena kasih yang sembunyi-sembunyi itu tidak lebih baik daripada teguran yang nyata-nyata. Tegur, ingatkan. Pendeta pun juga masih seorang yang salah. Bisa saja salah. Hamba Tuhan bisa saja menjadi salah, tetapi tegur dengan apa yang menjadi kasih, yaitu secara objektif. Bukan lalu untuk berdebat dan bersaing seolah-olah bahwa kita mau menyaingi hamba Tuhan tersebut. Saya mau katakan seorang yang menjadi pendeta, seorang yang menjadi hamba Tuhan itu melalui proses yang panjang. Saya tidak tahu kalau mereka memang tiba-tiba menjadi seorang
yang menyebut dirinya sebagai pendeta. Tetapi yang saya mau katakan, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, ini yang penting, nggak perlu kita bersungut-sungut. Nah, persoalan orang yang bersungut-sungut adalah apa? Di dalam persepsinya, dalam cara pandangnya, yang seringkali salah. Haleluya. Ya. Selanjutnya, apa yang membuat seorang pengeluh tidak dapat menjadi pemenang? Ya. Biasanya, seorang pengeluh itu adalah orang yang selalu gagal di dalam melewati ujian. Analoginya begini. Kita waktu sekolah ya. Anak-anak, Bu Guru bilang, anak-anak, minggu depan Ibu Guru akan adakan ujian. Mulai itu ya, ada yang bersungut-sungut. Tapi kalau anak-anak yang pintar, yang suka belajar akan yes, seperti itu. Kenapa dia bisa bilang yes? Karena ada jeda waktu seminggu yang bisa dipakai untuk dia belajar. Tapi kalau yang tidak suka belajar, waktu dibilang minggu depan kita ujian, Bu, ujian terus, kapan ujian terus? Atau ketika dibilang ujian, kita langsung ketakutan. Waduh, gitu. Loh, kan memang itu tanggung jawab sebagai seorang siswa untuk mengikuti yang namanya proses ujian, untuk meningkat, untuk memposisikan apakah dia bisa naik level berikutnya atau naik kelas berikutnya. Nah, sama dalam kehidupan kita juga begitu. Orang yang suka mengeluh itu selalu gagal terus dalam ujian. Kenapa? Karena dia punya saya mau katakan apa ya? Dia itu punya alasan ya, punya alasan dalam hal apa? Misalnya kesulitan hidup. Ya, kesulitan hidupnya itu bisa menjadi alasan buat dia tidak bisa bersyukur. Ya, habis gimana? Untungnya cuma segini kalau dagang. Ya, habis gimana? Suami saya nggak perhatiin saya. Ya, habis gimana? Anak-anak nggak mau perhatiin saya. Ya, habis gimana? Nah, begitu tuh. Jadi selalu punya alasan dalam hal apa? Kesulitan hidup. Yang namanya hidup pasti sulit. Mana ada hidup yang enak? Dari awal penciptaan manusia pun, di mana Adam dan Hawa sudah dikatakan bahwa dengan berpeluh, maka kamu akan menggali tanah untuk menghasil makananmu. Seorang perempuan pun demikian. Maka dengan mengeluh, maka kamu akan melahirkan anakmu. Nah, inilah hal yang menjadi dasar kenapa seorang pengeluh itu tidak menjadi pemenang. Kenapa? Dia selalu gagal dalam ujian hidupnya. Yaitu kenapa? Karena alasan kesulitan hidup. Yang kedua, selalu merasa kekurangan. Ada aja kekurangan yang dia mau. Itu yang saya bilang, kedagingannya besar. Nah, inilah hal-hal yang perlu untuk diperhatikan dalam kehidupan kita. Yang selanjutnya, bahwa seorang pengeluh itu tidak bisa menjadi pemenang. Kenapa? Karena dia selalu akan mencari orang untuk dapat disalahkan sebagai kompensasi dari apa yang menjadi kegagalannya. Biasa begitu tuh. Ada aja yang menjadi dasar untuk seorang pengeluh itu mencari alasan untuk orang lain disalahkan. Bahkan bukan cuma orang lain. Apa kayak pokoknya semua disalahin. Anjing lewat kayak disalahin. Ya kan? Apa kayak semua gitu, semua. Karena emang dasarnya hidupnya karakternya mengeluh terus. Gak bisa. Nggak bisa gitu melihat sesuatu yang memang baik di pandangan matanya. Semua dikeluhin. Suami yang dilihatnya kurang, istri yang dilihatnya kurang, anak-anak yang dilihatnya kurang, orang tua yang dilihatnya kurang. Ini dia yang menjadi penyebab. Makanya seorang pengeluh itu nggak pernah menjadi seorang pemenang dalam kehidupannya. Haleluya. Ya. Akhirnya, dalam kesempatan pagi hari ini, kita harus ingat, kenapa seorang pengeluh tidak pernah bisa untuk menjadi pemenang. Karena dia tidak pernah puas apa yang diberikan Allah dalam kehidupannya. Ya, inilah yang menjadi masalah dalam kehidupan orang yang suka mengeluh. Itu sebabnya dalam kesempatan pagi hari ini, Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, sebelum kita melakukan segala aktivitas dalam kehidupan kita, yuk belajar satu hari ini untuk kita selalu bersyukur. Jangan kita mengeluh. Belajar bahwa kita adalah pemenang. Ya, jangan sampai kita melupakan hal-hal yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita sebagai kebaikan-kebaikan Tuhan. Ya, belajar. Karena pengeluh itu, orang yang suka mengeluh itu sifatnya menular.
ya, menularkan hal yang jahat, menularkan hal yang tidak baik. Ya. Orang yang suka mengeluh itu sifatnya adalah berdosa. Ya. Kenapa berdosa? Karena dia tidak pernah mengingat kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Seolah-olah melupakan apa yang sudah menjadi karya Tuhan dalam kehidupannya. Bahkan dia adalah orang yang malas. Orang kalau suka mengeluh itu adalah orang yang malas. Dan yang ketiga, orang yang suka mengeluh itu adalah orang yang tidak percaya bahwa Tuhan bekerja dalam kehidupannya, bahkan di saat ini maupun di masa ke depan. Itu yang membuat orang akhirnya tidak menjadi pemenang. Ingat bahwa seorang pengeluh itu adalah cikal bakal menjadi seorang pemberontak. Memberontak kepada Allah, memberontak kepada hukum, memberontak kepada segala sesuatunya. Oleh karena itu dalam kesempatan pagi hari ini, mari kita menjadi seorang pemenang. Jangan menjadi pengeluh. Seorang pengeluh itu selalu dikalahkan dengan apa yang menjadi keadaannya. Ya, seorang pengeluh itu tidak pernah menjadi pemenang karena dia selalu memiliki alasan untuk mengeluh. Seorang pengeluh itu dia tidak bisa menjadi pemenang karena dia selalu gagal dalam melewati ujian-ujian hidup. Ingat, manusia di dunia ini harus melewati yang namanya tantangan hidup, proses hidup, ujian hidup. Seorang pengeluh tidak akan pernah bisa melewati itu. Dan seorang pengeluh, ingat bahwa dia akan selalu mencari orang lain untuk selalu disalahkan. Ya, itu cirinya. Dan seorang pengeluh adalah seorang yang tidak pernah puas dengan apa yang diberikan oleh Tuhan. Yang ada adalah bersungut-sungutan, mengeluh, dan mengeluh. Hindari akan hal ini, masuk ke kehidupan kita dengan bersyukur. Apapun yang kita hadapi, mungkin kondisi badan kita tidak sehat. Nggak apa-apa, bersyukur aja. Ya. Mungkin keadaan keuangan kita tidak baik. Nggak apa-apa, bersyukur aja. Toh kita masih hidup. Ya. Apalagi yang mau kita katakan berkaitan dengan keadaan-keadaan kita di saat-saat sekarang ini? Bersyukur aja. Melihat. Paling tidak, paling ujung-ujungnya. Ya, kalau saya selalu berpikir begitu. Kalaupun misalnya keadaan begitu berat sekali, yang penting saya masih memiliki kekayaan, yaitu iman di dalam Tuhan Yesus Kristus yang menyediakan saya tempat di surga dalam kesempatan kemudian. Ini yang harus kita miliki sebagai dasar untuk kita bersyukur. Haleluya. Amin. Kita berdoa, kita bersyukur. Haleluya. Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu di kesempatan pagi hari ini, di mana kami sudah boleh mendengarkan firman-Mu sebagai dasar untuk kami melangkah dalam kehidupan kami di kesempatan pagi hari ini atau di sepanjang hari ini. Tuhan, biarlah kami menjadi orang-orang yang tangguh, orang-orang yang siap, yang selalu bersyukur, tidak mudah untuk mengeluh, tidak kalah dengan segala tekanan, tantangan, keadaan yang ada. Kami tidak menjadi orang yang malas, kami tidak menjadi orang yang suka menyalahkan orang lain, keadaan, situasi yang ada, tapi kami menjadi orang-orang yang siap maju menghadapi segala tantangan yang ada, sekalipun dalam keadaan pandemi COVID-19 seperti hari-hari yang kami lalui ini. Berkati Bapak Ibu Saudara, berkati kesehatannya, bahkan juga buat Oma Frida, Tuhan berkati dalam kesehatan yang ada bersama dengan keluarga, bahkan Ibu Diana juga Tuhan berkati dalam kandungannya. Tuhan juga memberkati dalam segala apapun yang menjadi pergumulan setiap Bapak Ibu Saudara yang ada. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan lepaskan, bahkan yang susah Tuhan hiburkan. Kalau ada yang saat ini ada dalam keadaan di isolasi mandiri, Tuhan juga tolong, biarlah sembuhkan mereka, sehingga dalam kesempatan kemudian hasil swab yang ada, hasilnya adalah negatif. Kami minta, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kuasa Tuhan nyatakan di dalamnya. Kami juga berdoa untuk setiap usaha dagang yang dikerjakan, biarlah Tuhan berkati. Bahkan kami juga berdoa untuk setiap pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan, Tuhan juga menolong. Kami lepaskan doa berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memberkati setiap Bapak Ibu Saudara yang ada, yang bersama berdoa dalam kesempatan ini. Haleluya. Terima kasih Bapak di surga. Kami juga berdoa memberkati buat negeri dan bangsa kami Indonesia, memberkati Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo, berkati juga Bapak Wakil Presiden, Bapak Maruf Amin, berkati juga para menteri, berkati juga buat kepala daerah, berkati juga buat
TNI Polri, berkati juga buat Satpol PP, berkati juga buat para medis, dokter, perawat, brother. Tuhan juga kiranya memberkati setiap mereka yang ada. Kami juga berdoa Tuhan kiranya juga memberkati buat setiap mereka yang saat ini ada di dalam proses di rumah sakit berkaitan dengan COVID-19 yang ada ini. Tuhan sembuhkanlah mereka dalam nama Tuhan Yesus. Kami lepaskan doa berkat bagi bangsa kami Indonesia. Shalom Allah turun atas bangsa kami Indonesia. Berkati juga buat gereja-gereja Tuhan di mana-mana tempat. Berkati buat setiap hamba Tuhan yang melayani di mana-mana tempat dalam situasi kondisi pandemi COVID-19 seperti ini pun ada penghiburan Tuhan, ada kekuatan Tuhan dalam kehidupan setiap mereka yang ada. Terima kasih Bapa di surga, haleluya. Dan akhirnya Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan, ingatlah bahwa sesungguhnya Allah itu baik. Sekali-kali Ia tidak pernah meninggalkan kita. Ia menyertai kita sampai kesudahan akhir zaman. Karena itu arahkan hati kita kepada Tuhan. Masukilah kehidupanmu sepanjang hari ini dan imani hari ini hari berkat, hari mujizat, hari pertolongan Tuhan. Hari di mana engkau melihat kedahsyatan Tuhan, dan bersyukurlah dengan segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi atas kehidupanmu yang ada. Terimalah berkat yang datangnya dari Allah Bapa, kasih anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan penghiburan pengurapan, persekutuan daripada Allah Roh Kudus turun atas kehidupanmu, atas kehidupan keluarga rumah tanggamu, atas kehidupan masa tuamu, masa mudamu, bahkan anak dan cucumu, bahkan turun atas kesehatanmu, turun atas apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu senantiasa. Tuhan jadikan berhasil dan beruntung. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali untuk menjemput setiap kita yang percaya, mengasihi, mencintai, bahkan melayaninya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Kita sempurnakan doa kita sebagaimana Tuhan Yesus ajarkan doa ini, dan kita naikkan doa ini bersama-sama, haleluya. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan, ingat Yesus Kristus Tuhan, Yesus Kristus tetap Tuhan, Yesus Kristus selama-lamanya Tuhan. Hanya Tuhan Yesus Kristuslah satu-satu jalan keselamatan untuk kita sampai dan masuk ke surga. Imani hari ini hari berkat, hari mujizat, hari pertolongan Tuhan.